warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semua dalam keadaan baik ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas boleh pimpin doanya. Baik, terima kasih pada ketua kelas yang telah memimpin doa hari ini. Nah, seperti yang telah Ibu sampaikan di minggu lalu bahwa hari ini kita akan belajar mengenai hukum Archimedes. Nah, Ibu ingin tanya sama kalian, ada yang masih ingat minggu lalu belajar mengenai apa? Iya, benar sekali ya. Minggu lalu kita udah belajar mengenai hukum Pascal. Nah, Ibu ingin mereview sedikit nih mengenai materi minggu lalu. Apa sih contoh penerapan dari hukum Pascal ini dalam kehidupan sehari-hari? Oke, boleh Ratna. Rem hidrolik. Oke, boleh. Ada yang lain? Pompa hidrolik. Ya, benar ya. Nah, jadi apa yang dikatakan teman kalian itu benar, merupakan contoh dari penerapan hukum Pascal. Beri tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Oke, nah di sini Ibu ingin mendemonstrasikan sesuatu. Nah, Ibu meminta tolong kepada salah satu dari kalian untuk membantu Ibu dalam mendemonstrasikan ini. Ada yang ingin membantu Ibu? Oke, boleh Putri. Nah, oke, jadi di sini Ibu ada segelas air, lalu juga ada balok kayu kecil ya. Nah, bisa diperhatikan. Sekarang kalian coba amati apa yang Ibu demonstrasikan ini terkait dengan yang dialami balok tersebut, balok kayu tersebut. Nah, jadi di sini Ibu minta untuk PH mencemplungkan kayu tersebut. Oke, nah lalu coba Putri tekan kayu tersebut sampai ke dasar. Oke, nah sekarang Putri lepas kayu tersebut. Oke, nah apa yang kalian amati terkait dengan balok kayu tersebut? Oke, boleh? Mengapung. Ada lagi yang lain? Oke, boleh. Ada lagi yang lain? Tidak? Oke, seperti yang telah disampaikan teman kalian juga itu benar apa yang dialami benda balok kayu tersebut, bahwa balok kayu tersebut dalam keadaan ngapung. Boleh kepada Putri untuk duduk kembali. Terima kasih Putri. Nah, jadi di sini apa yang terjadi pada balok tersebut bisa kita gambarkan pada perhatikan pada gambar berikut ya. Nah, di sini tadi Putri udah menekan kayu tersebut ya, lalu kayu itu kembali lagi ke atas. Nah, hal ini terjadi karena kalau kita ibaratkan tuh ketika kayu itu kembali lagi ke atas, seperti ada yang Nah, hal ini karena di dalam sini tuh ada terjadinya gaya apung. Nah, mungkin kalian baru dengar ya, apa itu gaya apung, Bu? Nah, gaya apung itu adalah gaya ke atas yang dialami benda ini dalam suatu zat cair tercelup sebagian atau seluruhnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai gaya ini di hukum Archimedes ini. Oke, di sini buat gambar bisa diperhatikan, kita orang Palembang pasti ada yang tahu ya. Ini gambar perahu apa? Iya benar ya, ini gambar perahu ketek. Nah, mengapa ya perahu ini terlihat, tapi dia bisa menampung banyak orang serta barang-barangnya juga. Ada yang tahu mengapa? Oke, boleh. Ada lagi yang lain? Oke, jika ada yang tahu, Ibu di sini ada video mengenai mengapa sih si perahu itu bisa mengangkut banyak orang. Nah, bisa diperhatikan di sini ada ilustrasi kapal. Nah, ini ada rongga udara. Nah, rongga udara inilah yang menyebabkan perahu tersebut bisa mengapung di atas air dan juga bisa mengangkut banyak orang. Ya,
Tapi tergantung sama muatan si perahu tersebut ya, jangan sampai melebihi kapasitas. Oke. Nah, fenomena ini juga akan kita pelajari di hukum Archimedes ini. Oke, sebelum kita masuk ke lebih dalam mengenai konsep dari hukum Archimedes ini, kita akan mempelajari terlebih dahulu sejarah dari hukum Archimedes. Nah, jadi hukum Archimedes ini pertama kali dicetuskan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Yunani pada tahun 287 sampai 212 Masehi. Nah, hukum Archimedes ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Archimedes. Baik, ada yang tahu cerita dari penemuan hukum Archimedes? Oke, ada yang udah tahu, ada yang belum tahu ya. Nah, bisa dilihat juga dari video ini. Oke, nah di sini Archimedes diperintahkan seorang raja untuk membuktikan mahkota ini tuh benar dari emas murni atau ada campuran logam lain. Namun ternyata ia tidak menemukan untuk membuktikannya tersebut, sehingga ia pun merasa pusing dan ia pun mencemplungkan dirinya ke bak air. Lalu di sana ia menemukan jawabannya, lalu dia berteriak eureka eureka. Nah, sehingga ia pun mencobanya pada balok kayu tersebut. Ketika balok kayu tersebut itu ada air yang tumpah keluar. Nah, lalu dari situlah ia bisa menjawab mengenai apakah mahkota tersebut dari emas murni atau ada campuran logam lain. Nah, di sini ada ilustrasinya. Sehingga dia pun menemukan jawabannya bahwa si mahkota itu ada campuran dari logam lain. Lalu si raja pun menghukum si pembuat mahkota tersebut karena telah membohongi rajanya. Oke, nah dari cerita dari sejarah hukum Archimedes tadi, lalu penemuannya tadi, si Archimedes merumuskan suatu hukum Archimedes yang berbunyi bahwa daya apung pada suatu benda yang tercelup dalam zat cair itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda Oke. Nah, Bu, apa sih benda berat zat cair yang dipindahkan? Nah, jadi berat zat cair yang dipindahkan berat zat cair yang dipindahkan itu adalah air yang keluar ke wadah ini. Nah, air yang keluar ke wadah ini adalah berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi ketika si Archimedes untuk mengetahui berapa volume dari mahkota tersebut, ia bisa melihat dari volume zat cair yang dipindahkan tersebut. Nah, maka dalam hal ini volume benda yang tercelup tersebut sama dengan volume benda zat cair yang dipindahkan. Oke. Nah, selain dari hukum Archimedes tersebut, Archimedes pun merumuskan hukumnya, yakni di sini Ibu ada ilustrasi gambar yang dimana rumus dari hukum Archimedes ini juga ada kaitannya dengan tekanan hidrostatis seperti yang kita pelajari 2 minggu lalu ya. Nah, jadi ini berawal dari rumus P sama dengan FA ya. Nah, lalu jadi rumus ini tuh dari P sama dengan F. Jadi nih, P sama dengan F per A. Nah, dari rumus ini, P ini kita ambil dari tekanan hidrostatis. Mengapa? Nah, coba perhatikan pada gambar ini. Di gambar ini, pada balok ini terjadi dua gaya, ada F1 dan F2. Nah, selain itu juga di sini ada ketinggian dan juga ada A sebagai luas penampangnya. Nah, H1 di sini ialah dari permukaan atas balok ke permukaan air. Lalu H2 di sini adalah dari permukaan bawah balok ke permukaan atas air. Nah, sedangkan H ini merupakan selisih H2 dan H1. Nah, untuk A ini adalah luas permukaan dari luas penampang dari balok tersebut. Oke, untuk F1 ini merupakan gaya tekan dari benda ke air, sedangkan F2 itu merupakan gaya tekan dari air ke benda. Oke, nah maka didapatkan rumus ini sebagai resultan gaya tekanan hidrostatis tersebut. Dia berlawanan kan? Nah, kita representasikan ke sini, FA sama dengan F2 dikurangi F1 itu sama dengan PH1 dikali A dikurangi PH2 dikali A. A ini kita penjabaran rumus ini
dasar ini P sama dengan F per A ya, kita balik sehingga jadi pH1A dikurangi pH2A. Nah, lalu sini kita jabarkan, kita masukkan rumus tekanan hidrostatis. P rho zat cair dikali G dikali H1 dikali A dikurangi rho zat cair dikali G dikali H2 dikali A. Nah, lalu H1 dan H2 ini kita buat sebagai selisih. Nah, sehingga jadinya rho zat cair dikali G dikali A dikali delta H. Nah, kemudian dari sini bisa bahwa kita ketahui A dikali delta H itu adalah volume benda tersebut. Sehingga dapatkan Fa itu sama dengan rho zat cair dikali G dikali volume benda tercelup. Nah, selain itu dari rumus ini juga bisa kita turunkan ternyata. Mungkin ada yang ingat ya rumus massa jenis. Nah, di sini dari rho zat cair dikali V itu bisa kita buat rumus sebagai massa zat cair dikali dengan gravitasi. Oke. Oke, dari apa yang telah Ibu paparkan tadi ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, di sini Ibu ada dalam zat cair di hukum Archimedes ini. Yang pertama yaitu ada benda mengapung, lalu ada benda melayang, dan juga ada benda tenggelam. Nah, di sini Ibu akan membahas satu persatu. Benda mengapung itu bisa perhatikan pada telur ini posisi itu mengapung. Dia hanya menyentuh atas permukaan air dan tidak ada tercelup di zat cair tersebut. Sehingga ada pun syarat dari benda mengapung yaitu gaya berat kurang dari gaya ke atas. Lalu selain itu ada massa jenis benda itu kurang dari massa jenis zat. Oke, next selanjutnya yaitu ada benda melayang. Di sini bisa diperhatikan posisi telur tersebut. Bendanya telur tersebut dalam keadaan melayang. Nah, di mana dia tidak menyentuh atas permukaan air dan tidak menyentuh dasar permukaan air. Nah, ada caranya yaitu gaya berat sama dengan gaya ke atas. Nah, selain itu bisa juga massa jenis benda itu sama dengan massa jenis zat cair. Oke, kita next. Nah, selanjutnya itu benda tenggelam. Benda tenggelam itu bisa diperhatikan bahwa telur itu menyentuh dasarnya ya. Syarat dari benda tenggelam yaitu gaya berat lebih besar dari gaya ke atas. Lalu ada juga massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat. Oke, nah kita next. Oke, sejauh tadi ya terkait keadaan benda ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, di sini ada contoh penerapan dari hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini ada balon udara. Ada yang pernah melihat balon udara? Oke, ada yang udah, ada yang belum ya. Selanjutnya ini kapal laut. Mungkin kalian yang yang mau mudik bisa naik kapal laut untuk menyeberang pulau. Oke, selanjutnya di sini ada kapal selam, lalu ada hidrometer. Nah, hidrometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis zat cair. Next. Nah, dari apa yang kita pelajari ini Ibu adalah latihan soal untuk kalian kerjakan di rumah. Nah, jadi tujuan dari adanya latihan soal ini agar mampu untuk meningkatkan pemahaman kalian terkait dengan hukum Archimedes ini. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, boleh Anissa. Baik Bu, jadi dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa hukum Archimedes itu terbagi menjadi 3, yaitu ada benda melayang, bung dan tenggelam. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anissa yang telah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum itu boleh kepada ketua kelas dipimpin doanya. Baik, terima kasih pada ketua kelas yang telah memimpin doa pembelajaran dari penutup pembelajaran hari ini. Baik, Ibu akhiri ucapan terima kasih pada kalian atas partisipasinya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.